Dina hanyalah seorang istri yang terabaikan, dilarutkan dalam daster lusuh dan pengabdian buta. Hingga sebuah pengkhianatan keji antara suaminya, Akmal, dan sahabatnya sendiri menghancurkan dunianya berkeping-keping. Namun, saat Akmal berpikir ia telah berhasil membuang Dina demi masa depan mewah bersama wanita lain, ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan singa yang sedang tidur. Dengan bantuan mentor misterius dan kecerdasan yang selama ini terpendam, Dina bertransformasi total menjadi sosok wanita karir paling berpengaruh yang tak tergapai. Kini, roda kehidupan berputar drastis. Akmal yang hancur karena krisis finansial hanya bisa menatap nanar dari kejauhan saat melihat mantan istrinya berdiri di puncak kesuksesan yang megah. Saksikan bagaimana Dina memberikan balas dendam paling elegan, tanpa perlu mengotori tangannya, membuat mereka yang meremehkannya bersimpuh di bawah kakinya dalam penyesalan yang terlambat. Halo teman-teman semua, senang sekali kisah ini bisa menemani kalian. Oh ya, kalau boleh tahu, kalian semua sedang menonton dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita semua bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu dimulai dengan rutinitas yang seolah telah terpatri dalam dinding rumah yang sunyi. Dina berdiri di depan kompor, jemarinya dengan cekatan menyiapkan sarapan favorit Akmal, nasi goreng dengan telur mata sapi yang matanya harus sempurna, tepat di tengah dan tanpa cacat. Sambil menunggu kopi menyeduh, ia melirik pantulan dirinya di pintu oven yang mengkilap. Ia mengenakan daster biru pudar yang sudah mulai menipis di bagian bahu, sebuah gaun rumahan yang dulu dibelikan Akmal pada tahun pertama pernikahan mereka. Dina menghela napas pendek. Ia merasa seperti furnitur tua di rumah ini, fungsional namun tak lagi diperhatikan keindahannya. Kehampaan itu bukan datang dari rasa benci, melainkan dari rasa terbiasa yang mematikan. Baginya, kebahagiaan Akmal adalah poros dunia. Namun di manakah letak kebahagiaan Dina? Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali ia membeli lipstik baru atau membaca buku pengembangan diri yang dulu sangat ia gemari saat masih menjadi mahasiswa berprestasi. Ketika Akmal turun ke ruang makan, suaminya itu hanya terfokus pada layar ponselnya. Jemarinya menari lincah di atas kaca sambil sesekali menyunggingkan senyum tipis yang tak ditujukan untuk Dina. Kopinya enak, Din, ujar Akmal singkat, tanpa sedikit pun mendongak untuk menatap mata istrinya. Pujian itu terasa hambar, seperti sebuah naskah yang dihafal di luar kepala. Dina hanya tersenyum getir, memperhatikan betapa rapinya kemeja yang ia setrika semalam melekat di tubuh atletis suaminya. Saat Akmal berpamitan dengan kecupan kilat di kening, Dina merasakan semburat parfum yang terlalu tajam. Sebuah aroma yang tak biasa dipakai Akmal untuk sekadar pergi ke kantor arsiteknya. Begitu pintu depan tertutup, kesunyian kembali menyergap. Dina duduk sendirian di meja makan yang luas, memandang kursi kosong di depannya. Menyadari bahwa meski rumah ini penuh dengan barang mewah, jiwanya merasa seperti pengungsi di tanahnya sendiri. Ada sesuatu yang retak di balik ketenangan ini, sebuah firasat yang mulai berbisik pelan di sudut hatinya. Firasat yang berbisik di sudut hati Dina itu seolah menemukan bentuknya saat sebuah pesan singkat masuk dari Lydia, mengajak mereka makan malam bersama di sebuah restoran baru yang sedang populer. Malam itu, suasana restoran begitu meriah dengan lampu temaram. Namun, Dina merasa kaku dalam balutan tunik coklat tuanya yang terasa sangat kontras dengan penampilan Lydia yang memesona. Sahabatnya itu duduk di hadapan mereka mengenakan gaun merah berbahan sutra. Wajahnya dipoles riasan sempurna yang menonjolkan kecantikan matanya yang berbinar. Dina berusaha mencairkan suasana dengan membicarakan kenangan masa kuliah mereka. Namun ia menyadari bahwa setiap kali ia berbicara, fokus Akmal justru lebih sering beralih kepada Lydia. Tawa Lydia yang renyah memenuhi meja, dan Akmal tampak sangat antusias menanggapi setiap cerita kecil yang dilontarkan wanita itu. Seolah mereka memiliki bahasa rahasia yang tidak bisa Dina pahami. Dina merasakan cubitan aneh di dadanya saat melihat bagaimana Akmal secara refleks menuangkan air ke gelas Lydia sebelum gelas istrinya sendiri. Ada sebuah keakraban yang tidak wajar, sebuah ritme percakapan yang terlalu sinkron antara suami dan sahabatnya itu. Lydia sesekali menyentuh lengan Akmal dengan santai saat mereka tertawa. Sebuah gestur yang bagi orang lain mungkin terlihat sebagai tanda persahabatan, namun di mata Dina itu tampak seperti sebuah klaim kepemilikan yang halus.
Dina hanya bisa menggenggam erat serbet di bawah meja, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya sedang terlalu sensitif. Namun ketika Akmal memuji selera musik Lydia dengan nada yang begitu kagum, nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Dina dengar untuk dirinya sendiri, udara di sekitarnya terasa mendingin. Jamuan itu seharusnya menjadi momen hangat untuk melepas rindu, tapi bagi Dina, setiap denting sendok dan garpu di piring porselen itu justru terdengar seperti peringatan akan sesuatu yang mulai bergeser dari tempatnya. Peringatan akan sesuatu yang mulai bergeser dari tempatnya itu semakin menghantui benak Dina, bahkan hingga mereka kembali ke rumah dan kegelapan malam menyelimuti kamar tidur. Saat Akmal tertidur pulas dengan napas yang teratur, Dina justru terjaga, menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang setiap detail interaksi di restoran tadi. Kegelisahannya memuncak saat ia hendak merapikan jas kerja yang dilemparkan Akmal begitu saja di atas kursi. Ketika ia mengangkat kain wol berkualitas tinggi itu, sebuah kertas kecil terjatuh dari saku bagian dalam. Dengan tangan sedikit gemetar, Dina memungutnya dan mendapati sebuah struk pembelian dari toko perhiasan ternama di pusat kota. Matanya membelalak melihat angka yang tertera di sana. Sebuah nominal yang sangat besar untuk sebuah kalung liontin emas putih yang dibeli tepat 3 hari yang lalu. Dina terdiam membeku. Otaknya mencoba mencari pembenaran bahwa mungkin itu adalah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang masih beberapa bulan lagi. Namun, ia teringat dengan jelas bahwa Akmal sama sekali tidak membawa pulang kotak perhiasan apapun malam itu. Rasa penasaran yang menyakitkan mendorongnya untuk memeriksa tas kerja Akmal yang tergeletak di meja rias. Di sana, di antara tumpukan dokumen proyek arsitektur, ia menemukan sebuah kartu ucapan kecil yang belum sempat dikirimkan. Tulisan tangan Akmal yang tegas terukir di sana, berbunyi, "Untuk sosok yang selalu mencerahkan hari-hariku, semoga ini melengkapi keindahanmu." Tidak ada nama yang tertulis. Namun, aroma kertas itu sangat identik dengan wangi bunga mawar liar yang selalu melekat pada kulit Lydia. Seketika detak jantung Dina terasa berhenti, seirama dengan jam dinding yang seolah membeku di angka 3 pagi. Kenyataan pahit mulai merayap masuk ke dalam sanubarinya, merobek sisa-sisa kepercayaan yang ia pertahankan selama ini. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin, tampak kuyuh dan hancur, sangat berbeda dengan gambaran sosok ideal yang dipuja suaminya dalam kartu itu. Kehampaan yang awalnya hanya berupa firasat samar, kini telah menjelma menjadi duri nyata yang menusuk jiwanya. Dina tidak menangis, ia hanya berdiri mematung di tengah kesunyian, menyadari bahwa kehidupan pernikahannya yang tampak sempurna dari luar sebenarnya hanyalah sebuah istana pasir yang sedang menunggu ombak untuk meruntuhkannya. Istana pasir yang sedang menunggu ombak untuk meruntuhkannya itu benar-benar hancur berkeping-keping pada sebuah pagi yang tampak normal di akhir pekan. Saat sinar matahari menerobos celah gorden, Akmal melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, meninggalkan ponselnya yang tergeletak tanpa pengawasan di atas nakas. Tiba-tiba, layar perangkat itu menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat yang muncul di permukaan. Dina, yang sedang merapikan tempat tidur, tidak sengaja melihat nama pengirimnya adalah Lydia. Pesan itu berisi kalimat yang sangat lugas. "Terima kasih untuk kalung emas putihnya sayang. Aku sedang memakainya sekarang, dan aku merasa sangat dicintai. Sampai jumpa di tempat biasa siang ini." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar seluruh sendi kehidupan Dina, memvalidasi segala kecurigaan yang selama ini ia coba sangkal dengan logika. Dina merasakan jemarinya mendingin, namun kali ini ada kemarahan yang mulai membakar rasa sedihnya. Ia tidak langsung melabrak Akmal saat suaminya keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahu. Sebaliknya, Dina memilih untuk menyimpan ponsel itu kembali ke tempat asalnya, berusaha menampilkan wajah setenang telaga meskipun di dalamnya sedang terjadi badai yang dahsyat. Akmal yang tidak menyadari bahwa rahasianya telah tersingkap, tetap bersikap manis seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan sempat mengecup pipi Dina sebelum bersiap pergi dengan alasan ada pertemuan mendadak dengan klien baru di luar kota. Dina hanya mengangguk pelan, memberikan izin yang sebenarnya adalah sebuah jebakan, untuk melihat sejauh mana suaminya akan melangkah dalam kepalsuan ini. Begitu deru mobil Akmal menghilang di kejauhan, Dina segera mengganti daster lusuhnya dengan pakaian yang lebih pantas. Ia memutuskan untuk mengikuti suaminya, bukan karena ingin mengemis cinta, melainkan karena ia butuh kepastian mutlak sebelum mengambil langkah besar berikutnya. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, namun tekad yang mulai mengeras,
Ia mengemudikan kendaraannya menuju sebuah kafe di sudut kota yang sering disebut-sebut sebagai tempat favorit Lydia. Rutinitasnya sebagai istri yang patuh kini telah berganti menjadi misi pencarian kebenaran, memaksa Dina untuk keluar dari zona nyamannya dan bertindak demi harga diri yang selama ini ia abaikan. Misi pencarian kebenaran itu membawa Dina ke sebuah sudut jalan yang tak jauh dari kafe yang dituju, di mana ia melihat mobil Akmal terparkir rapi di bawah rimbunnya pohon kenari. Dari kejauhan, ia menyaksikan suaminya turun dan menyambut Lydia dengan senyuman yang begitu lepas, jenis senyuman yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Dina memilih untuk tidak mendekat. Ia hanya memandangi pemandangan itu dari dalam mobilnya, merekam setiap detak pependihan dalam memorinya, sebagai pengingat akan pengkhianatan ini. Namun, ketika ia kembali ke rumah lebih awal untuk menghindari kecurigaan, sebuah temuan lain kembali mengguncang ketenangannya. Saat ia hendak memindahkan jas kerja yang tadi pagi Akmal pakai ke dalam keranjang cucian, sebuah aroma yang sangat asing dan menyengat menyeruak dari serat kainnya. Aroma itu bukan lagi sekedar wangi mawar liar milik Lydia, melainkan perpaduan antara asap lilin terapi dan parfum maskulin yang sangat kuat, seolah-olah Akmal baru saja menghabiskan waktu di sebuah tempat yang sangat tertutup dan personal. Bau itu terasa begitu pekat, seakan sengaja ditinggalkan untuk menegaskan eksistensi orang lain dalam hidup suaminya. Dina menghirup dalam-dalam aroma asing tersebut, membiarkan rasa mual dan amarah bergejolak di dadanya, mengubah rasa sakitnya menjadi sebuah kekuatan yang dingin dan terhitung. Ia menyadari bahwa jas itu bukan sekedar pakaian, melainkan saksi bisu atas ruang-ruang rahasia yang selama ini Akmal bangun di belakang punggungnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam harinya, ketika Akmal pulang dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat, Dina hanya berdiri di ambang pintu tanpa sepatah kata pun. Ia memperhatikan suaminya yang dengan santai meletakkan kunci mobil dan bersikap seolah-olah ia baru saja menyelamatkan dunia dengan pekerjaannya. Dina tidak lagi bertanya tentang jadwal rapat atau klien baru. Ia hanya menatap jas yang tergantung di lengannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Di balik keheningan itu, Dina mulai menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur dalam diam. Jika Akmal memilih untuk membangun dunia lain bersama sahabatnya sendiri, maka Dina akan membangun dunianya sendiri yang jauh lebih megah, di mana pengkhianatan tak akan pernah lagi bisa menyentuhnya. Dunia baru yang sedang Dina susun dalam pikirannya menuntut sebuah pembuktian akhir, sebuah konfrontasi visual yang tak bisa lagi dibantah oleh alibi apapun. Keesokan harinya, ia sengaja mengatur janji temu dengan seorang rekan lama di sebuah kedai kopi yang letaknya cukup tersembunyi, berharap suasana tenang dapat membantunya berpikir jernih. Namun, takdir tampaknya ingin mempercepat proses kehancuran itu. Baru saja Dina melangkah masuk dan mencium aroma biji kopi yang dipanggang, matanya langsung tertuju pada sebuah meja di sudut ruangan yang terlindung oleh tanaman hias besar. Di sana, Akmal duduk berhadapan dengan Lydia. Posisi mereka begitu dekat, sehingga dahi mereka hampir bersentuhan saat mereka membicarakan sesuatu di atas lembar sketsa arsitektur. Dina mematung di dekat pintu masuk. Jantungnya berdegup kencang, namun tangannya tidak lagi gemetar. Ia melihat bagaimana tangan Akmal perlahan menggeser sebuah kotak kecil berbahan beludru ke arah Lydia. Saat kotak itu dibuka, sebuah kilauan emas putih memantulkan cahaya lampu kedai. Dan senyum Lydia mengembang begitu lebar, hingga terlihat sangat menyakitkan bagi Dina yang menyaksikannya dari kegelapan bayangan. Tidak ada adegan drama, tidak ada kontak fisik yang vulgar, namun cara Akmal menatap Lydia, dengan penuh pemujaan dan rasa bangga, sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh fondasi kesabaran yang tersisa di hati Dina. Mereka tampak seperti pasangan sempurna yang sedang merayakan kesuksesan, sementara Dina hanyalah orang asing yang tak sengaja mengintip kebahagiaan orang lain. Tanpa suara, Dina membalikan badan dan keluar dari kedai kopi itu sebelum mereka sempat menyadari keberadaannya. Udara siang yang panas terasa menusuk kulitnya, namun di dalam dirinya, sebuah keputusan bulat telah terkunci rapat. Ia tidak merasa ingin menangis lagi, air matanya seolah telah mengering terbakar oleh api kenyataan. Langkah kakinya terasa jauh lebih ringan saat ia berjalan menuju mobilnya. Pertemuan di kedai kopi itu bukan lagi sebuah luka, melainkan sebuah pelepasan. Dina menyadari bahwa rutinitas sebagai istri yang pasif harus segera berakhir.
Jika Akmal memilih untuk membagi hidupnya dengan orang yang dianggap sebagai sahabat oleh Dina, maka Dina akan memilih untuk membagi masa depannya dengan keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini menuntun langkah Dina kembali ke rumah, namun bukan untuk meratapi nasib di sudut kamar yang gelap. Ia langsung menuju kamar mandi utama, menyalakan lampu yang paling terang, dan berdiri tegak tepat di depan cermin besar yang selama ini hanya ia gunakan untuk sekadar mematut diri sekilas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dina benar-benar melihat wanita yang ada di hadapannya. Ia menyentuh garis halus di sudut matanya dan kulit pucat yang kehilangan rona akibat kurangnya perawatan dan kebahagiaan. Di balik daster yang ia kenakan, ia menyadari betapa banyak impian yang telah ia korbankan hanya demi menjaga ego seorang laki-laki yang ternyata tidak pernah menghargainya. Cermin itu seolah bicara jujur, memantulkan sosok cerdas yang dulu pernah memenangkan kompetisi debat nasional dan lulus dengan predikat terbaik, kini terjebak dalam peran figuran yang menyedihkan. Rasa sesak yang muncul bukan lagi berasal dari rasa iri kepada Lydia, melainkan penyesalan mendalam karena telah mengabaikan potensi luar biasa dalam dirinya sendiri. Dina teringat bagaimana ia dulu sangat mahir dalam menganalisis data dan membangun jaringan komunikasi, sebuah bakat yang ia tumpulkan demi menjadi istri yang selalu tersedia di dapur saat Akmal pulang. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan cahayanya redup agar Akmal bisa terlihat lebih bersinar. Dengan tangan yang kini stabil, ia mengambil ikat rambutnya, menyanggul rambutnya dengan rapi, dan menghapus sisa-sisa kesedihan yang masih membekas di wajahnya. Malam itu, Dina tidak lagi menunggu Akmal di depan meja makan dengan harapan kosong. Ia justru membuka laptop lamanya yang sudah berdebu, mencari kembali berkas-berkas lamarannya, dan portofolio yang sempat ia telantarkan. Ia menyadari bahwa untuk bisa bangkit, ia harus kembali menjalin hubungan dengan jati dirinya yang lama. Fokusnya kini beralih total, bukan lagi tentang bagaimana cara menarik perhatian Akmal kembali, melainkan bagaimana cara membangun kembali otoritas atas hidupnya sendiri. Dina telah mencapai titik di mana ia memahami bahwa kecantikan fisik mungkin bisa memudar, namun kapasitas intelektual dan kemandirian finansial adalah senjata yang tidak akan pernah bisa direbut oleh pengkhianatan manapun. Otoritas atas hidupnya sendiri mulai ia bangun melalui kepingan-kepingan informasi yang kini ia kumpulkan dengan ketelitian seorang detektif. Dina menyadari bahwa sejak pertemuan di kedai kopi itu, Akmal menjadi jauh lebih waspada. Suaminya itu mulai sering mengunci ruang kerjanya dan membawa ponselnya bahkan hingga ke dalam kamar mandi. Perubahan sikap ini justru menjadi petunjuk terang bagi Dina bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertemuan rahasia. Dengan ketenangan yang mematikan, ia mulai mencatat setiap detail kecil, jam keberangkatan yang tidak konsisten, tagihan kartu kredit yang melonjak untuk kategori yang tidak jelas, hingga aroma kabin mobil yang selalu berubah setelah Akmal beralasan menghadiri rapat proyek di luar kota. Dina tidak lagi menunjukkan kecurigaan di permukaan. Ia tetap menjadi istri yang menyediakan teh hangat di sore hari, namun matanya terus mengamati setiap gerak-gerik Akmal dari balik halaman buku yang seolah sedang ia baca. Suatu malam ketika Akmal tertidur karena kelelahan setelah mengunci pintu ruang kerjanya dari luar, Dina menemukan kunci cadangan yang selama ini tersimpan di dalam vas bunga antik di lorong. Dengan langkah tanpa suara, ia memasuki ruangan tersebut, sebuah tempat yang kini terasa seperti wilayah asing. Di sana, ia tidak menemukan surat cinta, melainkan tumpukan berkas rencana bisnis baru yang menggunakan nama Lydia sebagai pemilik utamanya. Sementara aliran dananya berasal dari rekening bersama yang selama ini Dina percayakan pada Akmal. Kejutan ini jauh lebih menyakitkan daripada sekedar perselingkuhan hati. Ini adalah pengkhianatan finansial yang terencana. Dina mengepalkan tangannya, menahan teriakan yang nyaris pecah di tenggorokannya. Ia segera mengambil foto setiap dokumen tersebut dengan ponselnya, memastikan setiap angka dan tanda tangan terekam jelas sebagai bukti yang tak terbantahkan. Pintu yang dikunci Akmal ternyata bukan hanya untuk melindungi rahasia asmaranya, melainkan untuk menyembunyikan rencana busuk untuk menguras aset masa depan mereka demi membangun kejayaan bagi wanita lain. Dengan langkah yang tetap terjaga, Dina keluar dari ruangan itu dan mengunci kembali pintunya, menyadari bahwa ia kini memiliki kartu as yang akan ia gunakan saat waktunya tiba untuk meruntuhkan seluruh sandiwara ini. Kartu as yang kini tersimpan rapi dalam memori ponselnya menjadi suntikan tenaga baru bagi Dina untuk melangkah keluar dari zona nyamannya.
Alih-alih terpuruk meratapi pengkhianatan finansial itu, ia memutuskan untuk menghadiri sebuah seminar strategi bisnis di sebuah hotel berbintang, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat masih aktif berkarir. Di tengah keriuhan para profesional yang bertukar kartu nama, Dina merasa seperti orang asing yang baru bangun dari tidur panjang. Namun, saat ia sedang mengamati bagan alur investasi di layar besar, sebuah suara berat dan tenang memanggil namanya dengan nada penuh kejutan. Ia menoleh dan mendapati Yanto, mantan dosen pembimbing skripsinya yang kini dikenal sebagai salah satu mentor bisnis paling disegani di negeri ini, berdiri dengan senyum kebapakan yang hangat. Yanto tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ada mendung yang tersembunyi di balik ketenangan wajah Dina. Mereka duduk di area lounge yang lebih sepi, di mana Dina akhirnya menceritakan ketertarikannya untuk kembali ke dunia profesional setelah bertahun-tahun vakum. Tanpa membuka aib rumah tangganya secara gamblang, Dina menyampaikan bahwa ia ingin membangun sesuatu yang mandiri dan kokoh. Yanto mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk sambil menyesap kopinya. Ia tidak memberikan simpati yang berlebihan, melainkan memberikan perspektif yang tajam. Yanto melihat bahwa kecerdasan Dina tidak hilang, hanya saja sedang tertutup debu kepasifan. Ia menawarkan Dina untuk menjadi asisten riset dalam proyek analisis pasar terbarunya. Sebuah peluang emas yang bisa menjadi jembatan bagi Dina untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pertemuan singkat namun bermakna itu memberikan harapan baru yang menyala terang di hati Dina. Ia menyadari bahwa di luar sana, dunia tetap bergerak dan menghargai kompetensi, bukan hanya pengabdian buta sebagai istri. Yanto mengingatkannya bahwa aset paling berharga yang ia miliki bukanlah rekening bersama yang dikuras Akmal, melainkan isi kepalanya yang tetap tajam. Saat ia melangkah keluar dari hotel tersebut, langit sore tampak lebih berwarna di mata Dina. Ia bukan lagi wanita yang hanya menunggu di ambang pintu. Ia adalah seorang profesional yang baru saja menemukan kunci untuk membuka gerbang kesuksesannya sendiri, meninggalkan bayang-bayang Akmal dan Lydia jauh di belakang rencana besarnya. Gerbang kesuksesan yang mulai terbuka di depan mata Dina memberinya keberanian untuk melakukan satu penyelidikan terakhir demi memutus rantai keraguan yang masih tersisa. Sekembalinya dari seminar, ia tidak langsung beristirahat, melainkan duduk di depan meja riasnya dengan ponsel yang terhubung ke sebuah perangkat lunak pemulihan data sederhana yang sempat ia pelajari dari salah satu peserta seminar. Fokusnya kali ini adalah sebuah tablet lama yang jarang digunakan Akmal, namun masih terhubung dengan sinkronisasi akun media sosial pribadinya. Setelah beberapa saat bergelut dengan kata sandi yang akhirnya berhasil ia pecahkan melalui kombinasi tanggal lahir Lydia, sebuah fakta yang menyakitkan namun tidak mengejutkan. Dina akhirnya masuk ke dalam sebuah jagat digital yang selama ini tersembunyi rapat dari jangkauannya. Di sana, ia menemukan sebuah akun Instagram rahasia dengan nama pengguna yang samaran, berisi galeri foto yang menjadi bukti tak terbantahkan atas pengkhianatan suaminya. Ada foto-foto saat mereka berlibur di akhir pekan dengan dalih dinas luar kota, hingga potret Lydia yang sedang memamerkan liontin emas putih pemberian Akmal dengan latar belakang matahari terbenam. Namun yang paling menghancurkan hati Dina bukanlah kemesraan visual tersebut, melainkan kolom komentar di bawah foto-foto itu. Akmal secara terbuka menuliskan betapa ia merasa bebas dan hidup kembali saat bersama Lydia, membandingkan kebahagiaannya kini dengan beban rumah tangga yang ia anggap membosankan dan penuh tuntutan. Kalimat-kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat sisa-sisa rasa hormat Dina terhadap lelaki yang telah ia dampingi selama bertahun-tahun. Bukti digital ini menjadi titik akhir dari segala pergolakan batinnya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau upaya memperbaiki hubungan. Dina memindahkan semua tangkapan layar tersebut ke dalam folder rahasia di penyimpanan awannya, memastikan bahwa ia memiliki semua amunisi yang diperlukan untuk konfrontasi besar yang akan segera datang. Ia menutup tablet itu dengan gerakan tenang, menarik nafas dalam-dalam, dan merasakan sebuah ketegasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan yang selama ini menggelayuti logikanya, kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rencana dingin untuk mengambil kembali hak-haknya. Dina menyadari bahwa air mata adalah reaksi masa lalu, dan strategi adalah bahasa masa depannya. Strategi yang kini menjadi bahasa masa depannya segera Dina wujudkan dalam sebuah skenario yang tenang, namun sangat diperhitungkan. Dengan nada suara yang terkendali,
Ia menghubungi Lydia, mengundangnya untuk datang makan malam di rumah, dengan alasan merayakan keberhasilan kecil proyek Akmal yang sempat tertunda. Malam itu, meja makan ditata dengan sangat rapi menggunakan taplak linen putih terbaik, lilin-lilin kecil yang memberikan pencahayaan lembut dan hidangan mewah yang dimasak sendiri oleh Dina. Ketika Akmal dan Lydia duduk berhadapan dengan ekspresi yang tampak canggung namun berusaha tetap santai, Dina hanya tersenyum tipis sambil menuangkan air ke gelas mereka. Suasana terasa begitu formal, namun ada ketegangan yang merayap di bawah permukaan keramahan yang dibuat-buat itu. Saat hidangan utama selesai dinikmati, Dina meletakkan sebuah amplop coklat besar di tengah meja, tepat di antara piring porselen mereka. Ia tidak mengeluarkan makian atau suara keras, ia justru tetap duduk dengan punggung tegak dan tatapan yang sangat jernih. Aku punya kado kecil untuk merayakan persahabatan kita, ujar Dina pelan, mengisyaratkan Lydia untuk membukanya. Saat Lydia mengeluarkan tumpukan foto-foto dari akun rahasia tersebut, beserta salinan aliran dana perusahaan, wajah wanita itu seketika memucat. Akmal yang semula hendak membela diri, mendadak membisu saat melihat tangkapan layar komentar-komentarnya yang merendahkan Dina, terpampang nyata di atas meja makan mereka sendiri. Dina memandangi mereka berdua secara bergantian dengan ketenangan yang menghancurkan. Tidak ada adegan drama yang meledak-ledak, namun keheningan di ruangan itu terasa jauh lebih menyiksa daripada teriakan. Ia membiarkan bukti-bukti itu bicara sendiri, menunjukkan betapa rendahnya pengkhianatan yang telah mereka bangun di atas kepercayaannya. Di bawah cahaya lilin yang temaram, Dina merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya mulai terangkat. Ia bukan lagi korban yang memohon penjelasan, melainkan hakim yang sedang membacakan vonis atas sebuah sandiwara yang telah usai. Dengan suara yang sangat mantap, ia meminta mereka untuk segera meninggalkan rumah itu, membiarkannya berdiri sendirian di tengah kemenangannya yang sunyi namun mutlak. Vonis atas sebuah sandiwara yang telah usai itu ternyata memicu reaksi yang jauh di luar perkiraan Dina. Saat Akmal perlahan bangkit dari kursinya dengan wajah yang tidak lagi menampakkan penyesalan. Alih-alih memohon ampun atau bersimpuh menyesali perbuatannya, suaminya itu justru menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan topeng yang menyesakan. Dengan nada suara yang dingin dan tajam, Akmal mengakui bahwa ia memang sudah lama kehilangan rasa terhadap Dina, yang ia anggap terlalu kaku dan membosankan dalam rutinitas domestiknya. Ia menyatakan bahwa bersama Lydia ia menemukan kembali gairah hidup dan ambisi yang tidak pernah ia dapatkan di rumah yang sunyi ini. Tanpa memperdulikan air muka Dina yang mencoba tetap tegar, Akmal justru mengemasi beberapa barang berharganya dan menggandeng tangan Lydia, memilih untuk pergi meninggalkan rumah tersebut malam itu juga. Pilihan Akmal untuk pergi bersama wanita yang sudah dianggap Dina sebagai saudara sendiri menjadi hantaman emosional yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Dina terpaku di tengah ruang makan yang kini terasa begitu luas dan dingin. Mendengarkan deru mesin mobil yang semakin menjauh, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Ia merasa seluruh pengabdiannya selama bertahun-tahun seolah tidak memiliki harga di mata lelaki yang sangat ia cintai itu. Ruangan yang baru saja ia hias dengan penuh ketelitian, kini tampak seperti reruntuhan sebuah mimpi besar yang hancur seketika. Dina jatuh terduduk di lantai porselen yang dingin, menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di tengah badai kehancuran rumah tangganya. Malam itu menjadi saksi bisu betapa rapuhnya pertahanan seorang wanita ketika ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah digantikan tanpa sedikit pun rasa berat hati. Meskipun logikanya sudah menerima bahwa perpisahan ini adalah jalan terbaik, namun hatinya tetap merasa tercabik oleh fakta bahwa Akmal lebih memilih hidup dalam kepalsuan bersama Lydia daripada memperbaiki apa yang telah retak. Dina memejamkan mata erat kali, membiarkan kesunyian ruangan menyerap sisa-sisa kehancurannya, menyadari bahwa mulai detik ini, ia tidak punya pilihan lain selain membangun pondasi baru di atas puing-puing harga dirinya yang berserakan. Puing-puing harga dirinya yang berserakan itu seolah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Hingga akhirnya pertahanan fisik Dina pun ikut tumbang. Beberapa hari setelah kepergian Akmal, Dina jatuh sakit. Tubuhnya menggigil hebat di bawah selimut tebal, sementara suhu tubuhnya meningkat drastis akibat tekanan batin yang luar biasa. Dalam kesunyian rumah yang kini terasa seperti labirin hampa, ia hanya ditemani oleh suara detak jam dinding dan bayang-bayang masa lalu yang silih berganti menghantui pikirannya.
Tidak ada tangan hangat yang mengompres keningnya. Tidak ada suara cemas yang menanyakan kondisinya. Di titik terendah ini, Dina merasakan keputusasaan yang begitu pekat, seolah-olah dunia benar-benar telah melupakannya dan membiarkannya layu dalam kesendirian yang menyiksa. Namun, di tengah redupnya kesadaran akibat demam yang tinggi, sebuah kilasan memori muncul tentang sosok ibunya yang selalu berkata bahwa Intan hanya akan bersinar setelah ditekan oleh beban yang sangat berat. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, memicu sebuah percikan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dina menyadari bahwa jika ia terus membiarkan dirinya terpuruk di tempat tidur ini, maka Akmal dan Lydia telah benar-benar menang dalam menghancurkan hidupnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju dapur untuk mengambil segelas air dan obat, menolak untuk menyerah pada kelemahan tubuhnya. Ia menatap pantulan wajahnya yang pucat di permukaan air gelas, dan kali ini matanya tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan sebuah tekad yang membara untuk pulih. Kesembuhan itu tidak datang secara instan, namun setiap tegukan air dan setiap suap makanan yang ia paksa masuk menjadi simbol perlawanannya terhadap keterpurukan. Dina mulai memahami bahwa sakit yang ia alami adalah proses pembersihan diri dari racun-racun emosional yang selama ini ia pendam. Begitu tenaganya mulai pulih, ia segera bangkit dan membuka seluruh jendela rumah, membiarkan udara segar mengusir aroma kesuraman yang sempat mengendap. Ia bukan lagi wanita yang menunggu diselamatkan. Ia adalah penyintas yang sedang menyiapkan diri untuk sebuah transformasi besar. Dina bersumpah dalam hati bahwa saat ia melangkah keluar dari pintu rumah ini nanti, ia tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang sebagai wanita yang kalah. Wanita yang tidak akan pernah lagi menoleh ke belakang sebagai sosok yang kalah itu membuktikannya dengan sebuah tindakan nyata yang menentukan arah masa depannya. Begitu kondisi fisiknya benar-benar bugar, Dina segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Yanto dengan tangan yang kini sangat stabil. Suaranya terdengar mantap saat ia menyatakan kesanggupannya untuk bergabung dalam proyek riset pasar yang sempat ditawarkan mentornya itu. Pertemuan pertama mereka di sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota menjadi penanda resmi bahwa masa hibernasi Dina telah berakhir. Ia datang bukan lagi sebagai istri arsitek yang hanya mengerti urusan dapur, melainkan sebagai seorang profesional yang haus akan tantangan intelektual dan siap membuktikan kapasitasnya yang selama ini terpendam. Langkah pertama ini terasa sangat membebaskan sekaligus mendebarkan. Dina diberikan tanggung jawab untuk memimpin tim analisis data kecil, sebuah posisi yang menuntut ketelitian dan visi strategis yang tajam. Ia menenggelamkan diri dalam tumpukan angka, grafik, dan laporan tren pasar. Seolah setiap data yang ia olah adalah batu bata yang ia tusun untuk membangun benteng pertahanannya yang baru. Di bawah bimbingan Yanto yang bijak, Dina mulai memahami cara kerja industri yang dinamis, mengasah kembali kemampuannya dalam berkomunikasi dengan klien, serta memperluas jaringan relasinya dengan para pelaku bisnis berpengaruh. Kehadirannya di kantor memberikan warna baru. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, namun memiliki ketajaman analisis yang sulit ditandingi oleh rekan sejawatnya. Setiap hari yang ia lalui di dunia profesional ini perlahan menghapus bayang-bayang kegagalan rumah tangganya yang sempat membuatnya merasa tidak berharga. Dina menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata ditemukan dalam proses aktualisasi diri dan rasa bangga atas pencapaian pribadi. Ia mulai menikmati ritme hidupnya yang produktif, di mana setiap tantangan pekerjaan dianggapnya sebagai latihan untuk memperkuat mentalitasnya. Kini, alih-alih meratapi kursi kosong di meja makannya, Dina lebih sering duduk di ruang rapat yang penuh dengan ide-ide besar, menyadari bahwa ia baru saja memulai perjalanan panjang menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Perjalanan panjang menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya itu kini telah menampakkan wujudnya yang paling nyata setelah 6 bulan berlalu dengan dedikasi penuh tanpa henti. Dina tidak lagi mengenakan daster biru usang yang melambangkan keterpurukan. Ia bertransformasi menjadi sosok yang memancarkan aura elegan dengan setelan blazer berwarna krem yang jatuh sempurna di tubuhnya yang kini tampak lebih bugar dan segar. Rambutnya dipotong dengan gaya bob modern yang memberikan kesan praktis sekaligus berwibawa, mencerminkan ketajaman pikirannya dalam mengambil keputusan-keputusan strategis di kantor.
Kini, namanya bukan lagi sekadar pelengkap di belakang nama Akmal, melainkan telah dikenal secara mandiri sebagai salah satu analis pasar paling berbakat dalam tim konsultan yang dipimpin oleh Yanto. Karier Dina melesat dengan kecepatan yang mengagumkan seiring dengan keberhasilannya memenangkan tender besar untuk sebuah perusahaan retail berskala nasional. Relasi bisnis yang ia bangun bukan berdasarkan belas kasihan, melainkan atas dasar rasa hormat terhadap kompetensi dan integritas yang ia tunjukkan di setiap presentasi. Dina telah belajar untuk tidak hanya mengolah angka, tetapi juga membaca psikologi pasar dengan sangat akurat, sebuah keahlian yang membuatnya sangat dihargai oleh para mitra bisnisnya. Kehidupannya kini dipenuhi dengan agenda pertemuan yang produktif dan perjalanan dinas yang memberikan wawasan baru, menggantikan hari-hari sepi yang dulu ia habiskan hanya untuk menunggu di ambang pintu rumah. Di balik kemewahan penampilan barunya, Dina tetap menjaga kerendahan hatinya, sebuah nilai yang selalu ditekankan oleh Yanto sebagai mentor setianya. Ia kini telah memiliki apartemen pribadi yang nyaman, sebuah ruang yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, tanpa ada campur tangan dari masa lalunya yang kelam. Setiap sudut tempat tinggal barunya itu memancarkan kemandirian dan kebebasan yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Dina menyadari bahwa transformasi ini bukan hanya tentang perubahan fisik atau saldo rekening yang bertambah, melainkan tentang penemuan kembali jiwa yang sempat hilang dalam pengkhianatan. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap kerlap-kerlip lampu kota, menyadari bahwa ia kini telah benar-benar kembali sebagai wanita yang utuh dan berdaulat atas nasibnya sendiri. Wanita yang utuh dan berdaulat atas nasibnya sendiri itu kini menyaksikan bagaimana semesta mulai bekerja dengan caranya yang unik untuk menyeimbangkan segala sesuatu yang sempat timpang. Di saat karier Dina berada di puncak kurva yang terus menanjak, kabar mengejutkan datang dari industri arsitektur mengenai keruntuhan firma yang dikelola oleh Akmal. Roda kehidupan berputar dengan sangat cepat. Proyek besar yang dulu ia rencanakan bersama Lydia ternyata mengalami kendala legalitas yang serius akibat pengelolaan dana yang tidak transparan. Akmal, yang terlalu sibuk dengan gaya hidup mewah barunya, mulai kehilangan kepercayaan dari para investor utama yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya. Satu persatu klien besar memutus kontrak secara sepihak, meninggalkan Akmal dalam pusaran hutang yang mulai mencekik stabilitas finansialnya yang selama ini ia banggakan. Krisis ini semakin diperparah dengan retaknya hubungan antara Akmal dan Lydia, yang semula dianggap sebagai tempat bernaung yang lebih indah. Tanpa adanya pondasi kesetiaan dan kejujuran, konflik mulai muncul ketika kenyamanan materi perlahan menghilang dari jangkauan mereka. Lydia, yang awalnya tertarik pada kesuksesan dan kemewahan yang dijanjikan Akmal, kini mulai menunjukkan wajah aslinya saat tekanan ekonomi mulai melanda. Mereka tidak lagi berbicara tentang masa depan yang cerah, melainkan terjebak dalam saling menyalahkan atas kegagalan proyek yang mereka rintis di atas penderitaan orang lain. Dina mendengar kabar ini bukan dengan rasa dendam atau keinginan untuk bersorak, melainkan dengan ketenangan seorang pengamat yang sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Dina menyadari bahwa apa yang dialami Akmal saat ini adalah hasil dari benih yang ia tanam sendiri melalui pengkhianatan dan ketidaktulusan. Sementara itu, Dina terus melangkah maju, tanpa sedikit pun merasa terganggu oleh keruntuhan yang dialami mantan suaminya tersebut. Ia justru semakin fokus memperkuat ekosistem bisnisnya sendiri. Memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil dilandasi oleh integritas yang kokoh. Bagi Dina, melihat Akmal jatuh bukan lagi sebuah sumber kepuasan, melainkan sebuah pelajaran berharga bahwa kesuksesan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah memiliki akar yang kuat untuk bertahan menghadapi badai kenyataan. Akar yang kuat untuk bertahan menghadapi badai kenyataan itulah yang akhirnya membawa Dina berdiri di bawah sorot lampu panggung sebuah aula megah sebagai pembicara utama dalam konvensi pengusaha wanita tingkat nasional. Mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang anggun, warna yang dulu pudar di daster lamanya, kini bersinar sebagai simbol martabat baru. Ia berdiri dengan penuh percaya diri di hadapan ratusan pasang mata yang mengagumi visinya. Dalam pidatonya, Dina tidak hanya bicara tentang laba dan rugi, tetapi tentang pentingnya membangun relasi yang sehat dan integritas sebagai modal utama dalam meraih keberhasilan. Suaranya yang tenang namun tegas menggema di seluruh ruangan, menginspirasi banyak orang tentang bagaimana sebuah luka bisa diolah menjadi kekuatan besar untuk mendefinisikan ulang makna kesuksesan yang sesungguhnya. Di sudut barisan penonton yang paling belakang, tampak sesosok pria dengan kemeja yang sedikit kusut
dan wajah yang kehilangan binar ambisinya. Akmal berdiri di sana, tersembunyi di balik keramaian, menatap wanita di atas panggung itu dengan perasaan yang campur aduk, antara kagum dan penyesalan yang mendalam. Ia nyaris tidak mengenali sosok di depannya sebagai istri yang dulu ia abaikan dan ia anggap membosankan. Di sampingnya, Lydia tampak gelisah dan terus menunduk, menghindari kontak mata dengan siapapun, menyadari bahwa kemenangan yang ia curi dulu hanyalah sebuah fatamorgana yang kini telah menguap. Kontras itu begitu nyata. Dina adalah matahari yang sedang terbit, sementara mereka hanyalah bayang-bayang masa lalu yang mulai terlupakan oleh hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak maju. Setelah sesi pidato berakhir, kerumunan orang mengerumuni Dina untuk memberikan apresiasi. Namun langkah Akmal terhenti oleh kehadiran Yanto yang berdiri kokoh di samping Dina sebagai mitra bisnis yang paling setia. Dina sempat melirik ke arah Akmal selama beberapa detik. Namun tidak ada kemarahan atau kebencian dalam tatapannya. Hanya ada kedamaian seorang pemenang yang telah melepaskan semua bebannya. Ia kembali berbalik untuk menyalami para tamu lainnya, menunjukkan bahwa prioritas hidupnya kini adalah masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Pertemuan di aula itu menjadi penutup dari babak perjuangannya, menegaskan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang tidak lagi tergapai oleh mereka yang pernah meremehkannya. Versi terbaik dari diri sendiri yang tidak lagi tergapai oleh mereka yang pernah meremehkannya itu akhirnya diuji ketika Akmal benar-benar muncul di lobi kantor Dina pada suatu sore yang diguyur hujan rintik. Pria itu berdiri di sana dengan bahu yang tampak turun, kehilangan keangkuhan arsitek ternama yang dulu selalu ia banggakan. Saat Dina melangkah keluar dari lift dengan langkah yang mantap, Akmal segera menghampirinya, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan di mata mantan istrinya. Dengan suara yang sedikit serak, ia mulai menguntai kata-kata permohonan maaf, mengakui bahwa keputusannya meninggalkan Dina demi Lydia adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menceritakan betapa hancurnya bisnisnya dan betapa hambar hubungannya dengan Lydia, yang kini hanya diisi dengan pertengkaran tanpa ujung mengenai sisa-sisa harta yang mereka miliki. Dina mendengarkan semua keluh kesah itu tanpa sekalipun memotong pembicaraan. Namun ia juga tidak memberikan ruang bagi emosi lama untuk masuk kembali ke hatinya. Ia berdiri dengan jarak yang sangat terjaga, membiarkan Akmal menyelesaikan kalimatnya yang penuh dengan nada penyesalan dan harapan untuk bisa memulai kembali dari awal. Ketika Akmal akhirnya terdiam, Dina hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mengandung sinisme, melainkan ketulusan yang murni dari seseorang yang telah sembuh. "Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu datang ke sini hari ini, Akmal," ucap Dina dengan nada yang sangat tenang dan berkelas. Namun, ia melanjutkan bahwa memaafkan tidak berarti memberikan izin untuk kembali merusak ruang yang kini telah ia bangun dengan penuh kedamaian. Penolakan itu disampaikan Dina dengan cara yang begitu elegan hingga Akmal tidak memiliki celah untuk berargumen. Dina menjelaskan bahwa sosok wanita yang dulu Akmal tinggalkan sudah tidak ada lagi. Ia telah lahir kembali sebagai manusia baru yang tidak lagi mendefinisikan kebahagiaannya melalui kehadiran seorang pria yang tidak setia. Baginya, Akmal kini hanyalah bagian dari sejarah masa lalu yang telah memberinya pelajaran berharga tentang kekuatan diri. Sambil merapikan tas tangannya, Dina berpamitan dengan sopan untuk menghadiri pertemuan bisnis lainnya bersama Yanto, meninggalkan Akmal yang mematung di tengah lobi. Di bawah pendar lampu kristal yang mewah, Dina melangkah pergi menuju masa depannya, menyadari bahwa pintu yang telah ia kunci tidak akan pernah ia buka kembali untuk siapapun yang pernah mencoba menghancurkan kuncinya. Pintu yang telah ia kunci tidak akan pernah ia buka kembali menjadi simbol ketegasan Dina dalam menata batas-batas baru di kehidupannya, termasuk hubungannya dengan Lydia. Beberapa hari kemudian, sebuah surat elektronik masuk ke kotak pesan pribadinya. Lydia menuliskan pesan panjang berisi pembelaan diri dan keinginan untuk bertemu guna menjelaskan segalanya dari perspektifnya. Namun bagi Dina, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan atau diperdebatkan. Ia tidak membalas pesan itu dengan amarah atau sindiran tajam di media sosial. Sebaliknya, Dina memilih untuk mengakhiri bab persahabatan beracun itu dengan cara yang paling tenang, pemutusan hubungan total. Ia memblokir semua akses komunikasi dan menghapus sisa-sisa kenangan digital yang masih tertinggal, bukan karena dendam,
melainkan karena ia menyadari bahwa ketenangan batin adalah aset paling berharga yang harus dijaga dari pengaruh negatif manapun. Alih-alih membuang energi untuk memikirkan pengkhianatan sahabatnya, Dina mengalihkan fokusnya pada sebuah misi kemanusiaan yang jauh lebih mulia. Bersama Yanto, ia mendirikan sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang diberi nama Cahaya Mandiri, sebuah tempat bagi para istri yang kehilangan arah atau mengalami keretakan rumah tangga untuk belajar kemandirian finansial dan penguatan mental. Dina ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang merasa tak berdaya atau merasa dunia berakhir hanya karena pengkhianatan pasangan. Ia memberikan pelatihan, bantuan modal usaha, hingga akses bimbingan psikologis, menggunakan pengalaman pahitnya sebagai kompas untuk menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Kegiatan baru ini memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada sekadar meraih keuntungan bisnis. Dina sering menghabiskan sore harinya di pusat pelatihan, mendengarkan cerita-cerita perjuangan wanita lain sambil memberikan dukungan moral yang tulus. Di sana, ia bukan lagi seorang direktur yang dingin, melainkan seorang kakak dan sahabat sejati bagi mereka yang sedang berjuang bangkit. Dina menyadari bahwa luka yang ia alami dulu adalah cara semesta mempersiapkannya untuk peran yang lebih besar ini. Dengan memutus hubungan total dari masa lalu yang menyakitkan, ia justru membuka ribuan pintu hubungan baru yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Ribuan pintu hubungan baru yang lebih bermakna itu akhirnya menuntun Dina pada sebuah sore yang tenang di balkon kantor barunya, di mana langit senja membentang luas dengan gradasi warna emas dan ungu yang memukau. Di sampingnya, Yanto berdiri dengan tatapan penuh rasa hormat, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai saksi bisu transformasi seorang wanita dari puing-puing kehancuran menuju puncak kemandirian. Dina memandang gedung-gedung pencakar langit di hadapannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati yang ia rasakan sekarang bukanlah karena ia telah berhasil mengalahkan Akmal atau melampaui Lydia, melainkan karena ia berhasil menaklukkan rasa takut dan rendah diri yang dulu sempat membelenggu jiwanya. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari pria yang tidak menghargainya, karena ia telah menemukan harga dirinya sendiri yang tak ternilai. Pesan moral dari perjalanan ini terasa begitu kuat mengalir dalam setiap napasnya, bahwa pengkhianatan orang terdekat memang bisa meretakkan hati, namun tidak boleh menghancurkan masa depan. Dina memahami bahwa ketika seseorang memilih untuk pergi dan mengkhianati kepercayaan, itu bukanlah cerminan dari kekurangan diri kita, melainkan cerminan dari kualitas karakter mereka sendiri. Kekuatan terbesar seorang wanita tidak terletak pada kemampuannya untuk bertahan dalam penderitaan, melainkan pada keberaniannya untuk melepaskan apa yang menyakiti dan membangun kembali segalanya dari nol dengan integritas. Kesuksesan yang ia raih adalah buah dari pilihan sulit untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan pertumbuhan diri yang luar biasa dan bermanfaat bagi orang banyak. Kisah Dina berakhir bukan dengan pesta pernikahan mewah yang baru, melainkan dengan sebuah kedamaian batin yang sangat kokoh. Ia tersenyum menatap cakrawala, menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita merespons badai, bukan tentang bagaimana kita menghindarinya. Di balik setiap retakan, selalu ada celah bagi cahaya untuk masuk dan bersinar lebih terang. Dina kini berdiri tegak sebagai simbol harapan bagi setiap jiwa yang merasa hancur, membuktikan bahwa setelah malam yang paling gelap, matahari akan selalu terbit bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah. Perjalanan ini telah usai, namun kehidupan baru yang penuh makna bagi Dina baru saja dimulai, meninggalkan sebuah warisan tentang keberanian, kemandirian, dan cinta yang paling tulus, yaitu cinta kepada diri sendiri.